Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Langkah Kurnia ya. Kali ini kita akan mengenal alat musik sape dari Dayak ya. Iya, dari Dayak. Nah, jadi pertama-tama nih dijelaskan dulu. Jadi suku Dayak itu kan banyak. Ada yang Dayak Benua, ada yang Dayak Dayak Punan gitu kan. Jadi dari banyak subsuku yang ada di Borneo, yang khususnya subsuku Dayak, sape itu sebetulnya ada dua jenis. Nah, kalau yang kita ketahui selama ini kan sape modern sama sape tradisional. Sape modern sama sape tradisional. Nah, jadi sebetulnya semua Dayak itu nggak melulu sape. Jadi ada yang namanya itu sejenis sape juga, cuma namanya tuh apa gitu. Intinya mirip-mirip sape lah. Nanti lah mungkin saya ingat nanti. Nah, jadi untuk sape yang sape modern, biasanya sape modern itu ada 6 senar biasanya. Cuma karena ini saya juga udah lama nggak main sape kan, jadi ini yang saya pasang cuma ada 3 kalau di sini. Jadi ini sape pertama saya. Terus ini juga saya bikin sendiri, dan kemarin belajarnya otodidak mas. Otodidak? Iya, belajar sendiri. Jadi kemarin saya sempat 2 minggu di daerah pedalaman Kutai Barat kalau nggak salah, ya daerah Kutai Barat, tepatnya di daerah Makamulu. Pas saya perjalanan pulang kembali ke sini, saya satu kapal sama pemain sape yang ada di situ. Nah, jadi kan ya maklum lah, namanya jiwa-jiwa muda kan, jiwa-jiwanya kepo gitu kan, pengen tahu semua hal gitu ya. Jadi saya nanya, mas gitu, itu yang di dalam tasnya apa? Saya kira kan kayak senapan gitu kan, soalnya kan panjang gitu. Kira awalnya senapang. Oh, ini alat musik, kata juga. Alat musik apa? HP, kata juga. Boleh nggak saya lihat? Oh, boleh kata juga. Jadi dikeluarkanlah sapenya, dilihatkan ke saya. Oh, kayak gini. Terus saya pegang persis kayak gini, saya pegang di dalam kapal itu. Saya lihat kayak gini dari ujung ke ujung. Oh, kayak gini kan sape itu, kayak gini kan. Terus pas saya coba petik, ternyata beda banget daripada gitar. Jadi dalam hati saya juga, ini udah diatur apa belum gitu kan? Kok bunyinya beda daripada gitar? Saya awalnya ngirakan sape itu mirip gitar suaranya. Jadi pas saya tanya ke orangnya, memang gini kan mas? Iya, memang kayak gitu juga. Jadi pas itu pas udah cerita-ceritaan, ini pas kemarin beli di mana kata saya kan? Oh enggak deh, saya nggak beli gitu juga, saya bikin sendiri. Betulan. Saya kan, iya betulan. Coba lihat di belakangnya. Saya lihat di belakangnya gini kan, ada ukiran nama dia. Jadi gitu. Jadi saya tanya-tanya gitu kan, asalnya dari mana. Ternyata dia orang Jawa. Jadi dia orang Jawa, cuma tertarik dengan alat musik sape dan mendalami di alat musik sape. Dan sekarang ya kayak kemarin sempat ngisi di seminar apa gitu, saya lupa. Saya juga jadi pemain sape di situ. Jadi dari situ kan saya kayak dapat dorongan, dapat motivasi juga. Wah, dia aja yang orang Jawa bisa gitu loh, bisa bikin alat musik yang ada di daerah Borneo gitu kan. Dia aja bisa, padahal dia orang Pulau Jawa loh gitu kan. Masa saya yang asli orang di sini nggak bisa bikin gitu ya? Dalam hati saya kan gitu kan, tekanannya kayak gitu. Jadi itu kan perjalanan dari Makamulu ke sini memakan waktu itu kalau kita berangkat ke sana 2 hari 2 malam pakai kapal. Kalau kita ke sini karena ngikutin arus air itu cuma 1 hari 1 malam. Pas besok sampai sini, udah sampai di rumah, itu posisi saya sampai itu jam 10 saya sampai di pelabuhan, jam setengah 11 saya sampai di rumah. Itu saya tak langsung taruh tas saya, pokoknya semua barang udah saya taruh di kamar. Yang pertama saya cari apa sampai rumah?
bukan minum, bukan makan, bukan apa-apa. Kapak. Kapak sama gergaji yang saya cari. Jadi langsung mau buat gitu ya. Iya, jadi mumpung masih ingat kan, masih ingat bentuknya, masih ingat cara penyusunan ininya kan, penyusunan fret-fretnya ini. Nah, saya kira fretnya ini asal-asalan aja. Kayak gitar, ibaratnya kalau gitar kan ada titik-titik tertentunya. Kalau yang ini, kira-kira gimana Mas Dan? Menurut pandangannya Mas Dan, cara pemasangannya? Pemasangannya ibaratnya jarak-jaraknya gitulah. iya ya, jaraknya ini yang ini dekat. Yang ini dekat, yang ini sana makin jauh. jauh. Nah, jadi Mas Dar, pemasangannya ini mengikuti urutan do re mi fa sol la si do. Oh. Nah, gitu. Jadi itu. Jadi kalau yang misalnya awal kita petik, pas awal kita petik itu do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, sampai di sini kan sudah do. Pas kita ke sini, do yang tinggi lagi. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah, jadi sebetulnya sape itu mainnya permainan melodi. Gitu. Jadi yang sebetulnya dipakai cuma senar satu kalau untuk sape. Dan senar yang di atasnya ini hanya untuk bass biasanya. Oh gitu. Kalau gitar kan ada kuncinya. Kalau yang ini lebih ke melodi. Jadi kemarin pas saya udah sampai sini, pas kita lanjutin cerita tadi kan, pas saya sudah sampai rumah, yang saya cari itu kan kapak gergaji. Langsung saya keliling di samping-samping rumah nih, ngeliat di pohon. Mana ini pohon yang pas? Jadi kemarin ada pohon mangga yang saya lihat udah, wah ini kayaknya udah hampir mati nih pohonnya kan, karena daunnya udah kering-kering, terus juga dahannya udah udah banyak yang mulai patah juga kan. Saya tebang Mas, pakai kapak. Padahal itu, nah ini sapenya aja segede ini gitu kan, sampai segede ini. Jadi kemarin lingkarannya itu mungkin seginilah, lingkarannya itu segini besarnya. Itu saya tebang pakai kapak sama gergaji. saking niatnya itu kan. Jadi setelah saya itu kemarin pohon mangga. Jadi ini kayunya terbuat dari kayu mangga. Dari pohon mangga. Dari pohon mangga. Jadi sape seperti ini. Nah, jadi setelah saya tebang, kulit arinya saya lepas gitu kan, terus saya bersihkan, saya bawa naik ke rumah. Jadi saya jemur dulu, saya keringkan. Habis itu baru saya masuk di proses berikutnya, yaitu pembentukan. Jadi awalnya saya bentuk pakai kapak gitu kan, saya bentuk pakai kapak sampai bentuknya seperti ini, terus saya ketam gitu. Dan di belakangnya sebetulnya berlubang. Nah, yang butuh waktu agak-agak sabar yang melubangi ini, melubangi yang di belakangnya. Jadi ini sebetulnya belum ada pembesar suaranya, karena memang sengaja. Saya kan juga masih belajar. Saya juga ibaratnya ya untuk iseng-iseng lah, main sape kan untuk hiburan, untuk iseng-iseng. Jadi saya nggak terlalu fokus ke sape lah, karena untuk jiwa musik juga saya nggak ada gitu Mas Dan. Nah, jadi setelah prosesnya ini dan ini yang untuk pengikat senarnya, kemarin gitar saya itu sampai jadi korban Mas. Gitarnya jadi korban. Jadi gitar saya di rumah itu jadi korban. Saya lepas ujungnya, terus saya pasang di sape. Bayangin, ini kan saya bikin sendiri. Ini kemarin dari kayu ulin untuk penahannya. Jadi ini setelah selesai saya finishing, baru saya ukir. Jadi ukirannya ini ukiran tentang apa? Untuk ukirannya, jadi makna dari ukirannya maknanya ya. Jadi maknanya
Di sini ada gambar bunga terung tunggal, bunga terong yang tunggal. Ini sebagai diri saya sendiri. Dan ini ada motif dari Dayak. Ini untuk identitas saya gitu. Ini untuk identitas saya. Dan di sini ada ukiran burung enggang. Nah, ini ukiran burung enggang. Karena burung enggang itu merupakan makna simbolis kesetiaan. Jadi burung enggang itu kan setia, terkenal dengan setianya. Nah, jadi burung enggang itu saya artikan sebagai setia saya kepada cinta dengan budaya. Nah, gitu Mas. Jadi saya setia untuk mencintai budaya terus menerus gitu. Itu filosofinya yang ada di dalam sape pertama saya, dan ini sape buatan saya sendiri juga, yang menurut saya walaupun ya tidak terlalu sempurna tetapi bisa membuat suatu kebahagiaan yang tidak bisa dinilai. Seperti itu Mas. Betul. Nah, jadi untuk fret sapenya lagi nih Mas, kita masuk ke fret sapenya. Mungkin teman-teman yang lain ada bertanya juga, itu fretnya terbuat dari apa gitu kan? Jadi untuk fretnya ini biasanya kami di sini menggunakan rotan. Nah, jadi ini rotan Mas, dari ujung sini rotan ke ujung sini. Itu. Jadi yang dipakai di sini rotan. Nah, jadi ini sape pertama saya, dan kita masuk lagi ke sape kedua saya yang masih di dalam proyek pengerjaan. Nah, ini kita stop dulu, lalu kita ambil. Nah, sekarang kita masuk ke sape berikutnya, yaitu sape yang masih dalam tahap pengerjaan. Jadi ini sebetulnya bukan sape saya Mas. Jadi ini saya Sape siapa? Nah, jadi ini sapenya teman saya, yaitu Mas Jeb. Dipercayakan kepada saya untuk menyelesaikan tahap pengerjaannya. Itu. Jadi ini sapenya saya kurang tahu ya ini kayunya menggunakan kayu apa. Tetapi untuk diameternya lebih udah bisa pastiin kan, udah bisa dilihat. Ini diameternya lebih besar daripada sape pertama saya. Gitu. Jadi ini tuh untuk panjang sih panjang banget ini sapenya. Asli ini panjang banget. Nah, gitu. Dan untuk ketebalannya sendiri, ini tebalnya. Nah, ini ketebalannya. Beda banget sama sape saya yang tadi. Beda. Ya kan? Ini untuk rongganya, rongga di dalam. Jadi seperti ini sape Mas. Saya juga awalnya ngelihatnya kok kayak sampan gitu loh, kok kayak perahu gitu bentuknya. Iya ya. Ya kan? Iya. Nah, jadi inilah sape Mas. Nah, jadi seaslinya Mas, setelah kita pasang pembesar suaranya, Iya. jadi ini tuh biasanya ditutup Mas, ditutup pakai pelimut. Oh, Itu biasanya. Jadi suaranya tuh lebih ngebas. Ya, ditutup pakai pelimut, terus di sininya dikasih rongga bulatan. Kalau misalnya gitar kan di depan, rongga bulatannya di depan sini. Nah, kalau sape beda. Sape setelah kita tutup menggunakan pelimut, di bagian belakangnya biasanya yang dikasih untuk pengeluaran suaranya gitu. Jadi apakah ada lubangnya gitu apa? Lubangnya memang di belakang aja, kalau kita kan di depan. Iya, kalau kita di Kalau depan. sampai itu apakah ada lubang buat masuk ke dalam itu suaranya gitu, atau memang kayak gitu aja lubangnya? Kalau sape ya memang seperti ini Mas, nggak ada lubangnya lagi di depan. Tetapi sape sistemnya seperti gitar listrik. Iya. Nah, gitu. Makanya bisa besar suaranya, bisa indah, bisa enak didengar suaranya, karena itu tadi, karena ada pemisah suaranya. Jadi biasanya pemisah suaranya itu kan dipasang di sini, terus untuk pengaturannya di atas sini, dan untuk colokan kabelnya di bawah sini biasanya. Gitu. Oh iya. Jadi memang nggak ada lubang besarnya gitu, kayak gitar nggak ada. Biasanya lubang besarnya ada di
belakang. Nah, pokoknya paling damai kalau dengerin sampai gitu. iya. Kayak merasa kayak di alam terbuka di hutan gitu rasanya tuh. Karena saya itu pertama kali cinta dengan alat musik sape itu ya pas di kapal itu mas. Dari kapal situ saya melihat, oh ini kayaknya kok saya tertarik banget gitu, pengen ngedalamin. Cuma saya nggak ada jiwa musik gitu kan, nggak ada jiwa musisi. Ya sudah, jadi apa salahnya saya nyoba gitu kan, saya nyoba bikin dulu. Masalah jadi atau enggaknya, berhasil atau enggaknya belakangan. Yang penting usaha dulu gitu kan. Usaha dulu. Dan inilah hasilnya. Yang pertama kita lihat tadi. Nah, coba Mas Dar pegang, terus kita bedakan nih Mas Dar. Kalau ini baru yang namanya sape. Kalau ini, jadi harap maklum aja gitu kan, karena kemarin saya motong kayunya juga kependekan gitu kan, jadi ujungnya nggak sampai panjang. Nah, kalau sampai aslinya ini panjang. Nah, jadi ini Mas, ada kayak rongga apa namanya? Karena kemarin kelamaan disimpan, kata yang punya kan. Kelamaan disimpan terus dimakan rayap. Oh, iya. Makanya ini saya dengkul dulu, mau saya haluskan dulu permukaannya. Terus di sini juga, ini yang paling parah sih kemarin, sampai jebol ke belakang kemarin. Makanya mau saya apa namanya? Nggak apa-apa lah, jadinya lama nggak apa-apa, pelan-pelan aja ngerjakannya, yang penting jadinya maksimal. Ya, betul. Nah, karena saya juga belajar dari pengalaman saya yang pertama kan, pengalaman saya yang pertama bikin ini, saya tuh tergesa-gesa Mas, bikin ini cuma 2 minggu. 2 minggu, jadi udah bisa langsung dipakai selama 2 minggu itu. Lalu peralatannya manual semua. Ya, karena niat pasti. Iya. Mulai sesuatu kalau diniatkan pasti akan jadi. Pasti. Usaha tidak akan mengkhianati hasil. Nah, betul. Oke, jadi seperti itu Mas Dar, penjelasan tentang sape, alat musik sape pada pertemuan kali ini. Ya. Apa ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Terima kasih. Diberi pengetahuan tentang ya budaya, tentang alat musik gitu, alat musik dari sape ini. Jadi terima kasih buat Bro. Oke, sampai jumpa di video berikutnya, tetap di Langkah Borneo. Salam Langkah Borneo. Langkah Borneo jaya terus.